Bab 39 timbulnya kontra-reformasi. A. Wujudnya. Pembaruan gereja oleh Luther bukan saja penting bagi kaum Protestan, tetapi juga bagi gereja Katolik Roma. Segala nasihat dan uraian Luther tentang kebusukan gereja KR pada masa itu, para pemimpin Roma mulai mengerti sedikit tentang ajaran Paulus. Seperti yang dikemukakan oleh Luther, gereja berada di persimpangan jalan. Apakah ingin bertobat pada Injil sejati atau berpegang teguh pada moralisme? Gereja menutup telinganya terhadap suara panggilan firman Tuhan. Meskipun rupa-rupa aib dan keburukannya diperbaikinya, gereja Katolik Roma akhirnya meneruskan jalannya yang lama dengan sikap dan semangat yang lebih fanatik untuk membinasakan ajaran reformasi, yang dimana tindakan ini disebut dengan kontra-reformasi. Pergumulan politik perlahan timbul dengan dahsyat akibat gerakan tersebut di antara negeri-negeri yang beragama Katolik Roma dengan negeri-negeri Injili. Namun akhirnya Ordo Yesuitlah yang memberi bentuk lahiria berupa kuasa duniawi kepada maksud serta cita-cita dari kontra-reformasi. B. Suasana di Spanyol dan Italia. Gereja negara di Spanyol selalu melayani paus-paus dengan gembira. Inkuisi dilakukan oleh negara dengan mengatasnamakan gereja dengan sangat keras dan bengis. Bahkan segala kegiatan rohani dianggap sesat. Lain halnya di Italia, suasana reformasi pun berbeda. Di sana terdapat beberapa golongan yang mengindahkan mistik, yang dipengaruhi oleh Paulus maupun humanisme. Namun ada juga yang bersungguh-sungguh ingin merawat badan gereja, yang kemudian terbentuk beberapa ordo baru yang membuktikan terbitnya semangat baru dalam gereja. Namun semangat baru itu tidak terlihat sama sekali di istana wakil-wakil Petrus, dan gereja goyang karena paus-paus hidup semata-mata untuk kebesaran duniawi dan memperkaya negara-negara beserta keluarganya. Andrisius VI yang berasal dari Utrecht tidak mencontoh kemewahan tersebut, melainkan hidup dalam akses yang keras. Semangat fanatik Spanyol mulai memasuki Italia. Kemudian pada tahun 1542, Paus memutuskan untuk mengorganisasi jabatan inkuisi dengan menaruhnya di bawah perintah Paus. Sejak itu kota Roma menjadi pusat inkuisi. C. Konsili Trente. Gereja Katolik Roma mengerti bahwa inkuisi dan perlawanan bersenjata belum cukup. Perlu suatu dasar hukum untuk menghambat kaum Injili. Kaisar Karel V sudah lama mendesak Paus untuk mengadakan suatu konsili yang dapat mendamaikan pertentangan di Jerman. Namun saat itu Paus sedang bermusuhan dengan Kaisar di lapangan politik hingga konsili pun ditunda. Hingga akhirnya Paus menyetujui suatu sinode besar berhimpun di Trente pada tahun 1545 yang memiliki sejarah konsili yang panjang. Pada akhir persidangan, konsili memohon kepada Paus supaya mengesahkan yang diambil oleh konsili. Sikap itu sudah berarti pengakuan bahwa Paus tidak dapat khilaf dalam keputusannya. Namun kaum konsili masih cukup kuat untuk mencegah penetapan dogma itu. Hal itu berlaku pada tahun 1870. Tetapi sejak konsili Trente di gereja KR, Paus mengambil tempat yang sebenarnya tersedia bagi Kristus.
Mulai waktu itu, tata gereja Katolik yang lama tidak berlaku lagi. Sinode atau konsili hanya sebagai penasihat bagi wali Kristus di bumi ini. D. Gereja Katolik Roma pada persimpangan jalan. Anggota Konsili Trente tak mau memperhatikan suara Injil dengan rendah hati. Gereja Roma menolak serta menghukum reformasi untuk selamanya. Luther hanya mengaku satu kuasa saja dalam gereja, yaitu kuasa ilahi Alkitab, bukan kuasa tradisi gereja. Trente mengajarkan bahwa Alkitab dan tradisi gereja adalah dua sumber kuasa ilahi yang setara. Jikalau gereja mengaku kuasa kedua di samping Alkitab, yaitu tradisi, maka sudah tentu dalam praktek bahwa tradisi itu menjadi kuasa baru di atas Alkitab. Gereja mengandung pernyataan Tuhan di dalam dirinya sendiri, sehingga tidak ada kuasa lain di atasnya yang dapat memanggilnya untuk bertobat. Ignatius dari Loyola. Pahlawan yang menyumbangkan segala tenaga kepada kuasa dan kebesaran gereja didapatkan oleh Gereja Katolik Roma karena jasa Ignatius dari Loyola yang lahir pada tahun 1491 dari keluarga bangsawan di Spanyol Utara dengan mendirikan Ordo Yesuit. Ignatius memiliki haluan hidup dengan tujuan yang mulia, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi Allah dan gereja. Dia mengajak pemuda di Paris yang sehati dengannya untuk menyebarkan agama Kristen di Palestina pada tahun 1534. Paus mendukung cita-cita dari Ignatius yang berfaedah bagi gereja Roma, sehingga pada tahun 1540 kelompok Ignatius diakui selaku ordo resmi yang bernama Compagnia de Yesus dengan arti pasukan Yesus. Dan Ignatius menjadi jenderal yang pertama. Ordo Yesuit. Sifat khas dari semua ordo bersangkut paut dengan kebutuhan gereja pada waktu berdirinya masing-masing. Demikian juga dengan Ordo Yesuit. Orang Yesuit berjuang dengan sekuat-kuatnya untuk mencapai kebutuhan itu, meskipun dengan cara yang tercela dan membuat mereka tidak dapat hidup kudus. Seluruh ordo merupakan suatu persatuan yang erat di bawah perintah jenderalnya, termasuk dengan Ordo Yesuit yang disusun oleh Ignatius. Orang Yesuit mengorbankan dirinya hanya untuk tugas hidupnya dan hal-hal lain termasuk tentang segala cinta kasih telah lenyap. Sampai hari ini mereka dibenci oleh banyak orang, tetapi tetap menjadi pasukan pilihan Paus yang sangat berjasa bagi gereja Roma. Pada bab 39 poinnya yang ketujuh menjelaskan tentang kesalehan Jesuit. Jesuit adalah serikat Yesus, dengan bahasa Latinnya itu Societas Jesu, yaitu sebagai ordo gereja Katolik Roma. Para Yesuit membantu melaksanakan dua tujuan utama pada masa kontra-reformasi, yaitu pendidikan Katolik dan pekerjaan misionaris. Para Yesuit mendirikan banyak sekolah dan universitas di seluruh Eropa, membantu menjaga relevansi gereja Katolik dalam masyarakat yang semakin sekuler dan Protestan. Rahasia kekuasaan ordo itu terdapat dalam kesalahannya yang istimewa. Ignatius telah memberi pimpinan rohani kepada kesalehan itu dengan kitabnya yang masyhur. Latihan-latihan rohani itu berlangsung 4 minggu lamanya. Beberapa latihan rohani adalah seperangkat meditasi Kristen, kontemplasi, dan doa-doa yang ditulis oleh Ignatius Loyola dan pendiri Serikat Yesus atau Jesuit yang bertujuan untuk membantu peserta dalam retret keagamaan untuk memberikan kehendak Allah dalam hidup mereka yang mengarah pada komitmen pribadi untuk mengikuti Yesus berapapun biayanya. Tiap-tiap orang Yesuit wajib turut setahun sekali. Maksud latihan-latihan itu ialah menunjukkan dan menguatkan kehendak sehingga ia takluk dengan tidak bersyarat kepada Kristus dan gerejanya. Salah satu daya yang dipakai Ignatius yang paling berhasil untuk mencapai maksud itu ialah angan-angan atau fantasi. Puncak segala latihan itu terdapat pada saat orang Yesuit mengangankan pertempuran antara Kristus selaku panglima balas surganya dengan Lucifer, raja kegelapan itu,
beserta tentara nerakanya. Pada poinnya yang ke-8 itu menjelaskan tentang Ignatius dan Calvin. Yohanes Calvin dan Ignatius de Loyola hidup dalam waktu yang sama. Mereka itu seimbang hebatnya perjuangan mereka terhadap gereja, lawannya untuk membela gerejanya sendiri. Arti mereka berdua dalam gerejanya masing-masing adalah sama. Mereka membangun semangat gembira yang dibutuhkan gereja dalam perjuangan politik yang hebat antara kepercayaan lama dan kepercayaan baru untuk merebut kekuasaan baru di Eropa. Jesuitisme dan Calvinisme memperlihatkan beberapa sifat yang sama, yaitu kesadaran akan panggilan selaku laskar-laskar Kristus Yesus untuk merebut dunia ini, kerajinan yang murni untuk melayani Allah, cita-cita teokrasi mutlak, dan minat terhadap pengabdian kepada Tuhan justru di lapangan politik. Akan tetapi perbedaan antara kedua orang dan gerakan ini lebih besar lagi kehormatan yang dikejar oleh Yesuit itu diperlakukan seakan-akan perkara manusia yang wajib diwujudkan manusia dengan jalan manapun. Bab 40 Pergumulan politik. A. Iman dan politik. Perjuangan antara iman reformasi dengan Katolik Roma pada hakikatnya adalah suatu perang rohani yang hanya dapat dilaksanakan dengan senjata rohani saja. Akan tetapi bagi umat Kristen di Eropa sudah mengetahui berabad-abad lamanya bahwa antara iman dan politik itu amat erat hubungannya. Jikalau dalam suatu negeri ada bertentangan dua macam kepercayaan, maka pemerintahnya harus menentukan sikapnya, agama manakah yang akan disokongnya dan yang mana yang harus ditindasnya. Sebab itu, pertikaian antara pihak Katolik Roma dengan reformasi mustahil terbatas hanya pada lapangan gereja saja, tanpa menular di lapangan politik. Maka dari itu, persoalan yang harus dipecahkan di Eropa pada bagian kedua abad ke-16 adalah siapakah nanti yang memperoleh kekuasaan politik? Raja-raja dan pemerintah Katolik Roma kah, atau raja-raja dan negeri-negeri Injili? Semua raja itu bermaksud untuk membawa gerejanya kepada kemajuan. Namun maksud yang indah itu sudah tentu bercampur juga dengan cita-cita memperluas kekuasaan sendiri dan kekuasaan negerinya serta keluarganya. Di Eropa bagian utara dan selatan, kedudukan politik itu tidak sukar. Karena di Skandinavia timbul gereja negara Lutheran, sedangkan di Spanyol dan Italia tidak ada golongan lain yang berani dan sanggup menentang kuasa gereja Katolik Roma. Oleh karena itu, peperangan antara Roma dan Reformasi dilangsungkan di negeri-negeri Eropa Tengah. Pada pihak Katolik Roma, perjuangan bagi iman itu dilangsungkan dengan B. Reformasi di Prancis. Sejak abad ke-15 dan terutama sesudah tahun 1516, negara berkuasa besar dalam perkara-perkara gereja di Prancis. Itulah sebabnya Raja Frans I menginginkan supaya gereja Katolik Roma kuat agar ia boleh memakainya untuk maksud-maksud politiknya. Oleh karena itu, segala orang sekta teristimewa golongan Lutheran berulang-ulang dihambat di bawah pemerintahannya, sehingga banyak orang Injil yang dibakar dan banyak pula yang terpaksa lari. Di antaranya adalah Calvin. Meskipun demikian, Raja Frans I tidak membenci kaum Injili. Justru himpunan-himpunan orang humanis yang menaruh simpati terhadap pembaruan gereja dilindungi raja dan disokong oleh adiknya yang baik hati bernama Margareta dari Navarra. Pada waktu pemerintahan putra Frans yakni Hendrik II, penganiayaan diperhebat atas desakan dari permaisurinya. Permaisurinya yang bernama Katarina de Medicis merupakan seorang putri Italia. Tetapi segala aniaya itu tak dapat memadamkan semangat dari golongan reformasi. Gerakan Injil itu semakin lama semakin dipengaruhi oleh Calvin dari Jenewa yang dengan tak berkeputusan memberi pimpinan dengan surat-suratnya, karangan-karangannya dan pertemuan-pertemuannya dengan pemuka-pemuka gereja Injili di Prancis yang datang mengunjunginya di Jenewa. Demikianlah Calvin mengajak dan meneguhkan semua saudara yang lemah serta menggembirakan dan menghiburkan mereka sekalian.
Keberanian dan ketekunan pengaku-pengaku Injili di Prancis itu amat indah. Pada waktu itu mereka mulai disebut sebagai golongan Huguenot yang menghambat dan memaksa jemaat Protestan untuk berorganisasi menurut contoh Jenewa. Lalu pada tahun 1559, segenap gereja Prancis yang di bawah salib berhimpun di Paris dalam Sinode Nasional pertama. Pada sinode itu ditetapkan suatu pengakuan iman atau Confessio Gallicana menurut rencana yang dikirim Calvin. Lalu disusunlah suatu tata gereja yang meluaskan dan menyempurnakan hukum gereja Calvinis Jenewa dengan peraturan-peraturan yang menggabungkan semua jemaat dalam satu badan gereja nasional. Tak ada jemaat yang boleh memerintah jemaat lain. Segala perkara yang mengenai gereja pada umumnya atau yang tidak dapat dibereskan oleh tiap-tiap jemaat sendiri harus diputuskan di sinode-sinode provinsi maupun nasional, karena sinode adalah perwakilan jemaat dan terdiri dari pendeta-pendeta dan penatua-penatua. Calvinis yang merupakan aliran yang bertentangan dari sistem hierarkis bertingkat gereja Katolik Roma dan dengan perwalian gereja Lutheran oleh negara, tata gereja Calvinis menjunjung keberdirian atau kemandirian sendiri yang pemerintahannya untuk jemaat-jemaat. Dan inilah organisasi gereja secara presbiterial. Perang-perang Huguenot. Pada masa itu, beberapa keluarga bangsawan tinggi dan diantaranya terdapat keluarga raja pindah ke agama Protestan, dan wakil yang ternama ialah Laksamana Caspar de Coligny yang saat itu menjadi pemimpin kaum bangsawan Injili. Mulai sekarang, gerakan reformasi itu menjadi suatu partai politik yang terseret masuk ke dalam pertikaian-pertikaian golongan bangsawan tinggi untuk merebut kekuasaan di Prancis. Kaum Injili di Prancis hanya dapat luput dari penghambatan dengan mengangkat senjata untuk merebut pimpinan politik. Pada tahun 1562, mulailah perang-perang Huguenot yang berlangsung dengan terputus-putus sampai tahun 1598. Pada tahun 1570, orang Huguenot agak mendapat kebebasan, bahkan pada tahun 1571 mereka sudah mempunyai pengaruh besar di istana raja oleh karena de Coligny. Katharina de Medici yang mulai khawatir tentang pengaruhnya sendiri bermufakat dengan golongan bangsawan Katolik Roma untuk mematikan gerakan Huguenot dengan sekali. Pada Agustus 1572 dirayakan pesta perkawinan adik raja, Putri Margareta dengan putra Hendrik dari Navarra Bourbon, seorang Huguenot. Banyak orang bangsawan Huguenot diundang ke Paris untuk menghadiri pesta tersebut. Pada malam Bartolomeus 24 Agustus, de Guise dengan pengiring-pengiringnya mulai menyerbu kaum Huguenot atas desakan dari Katharina. Beribu-ribu orang Protestan diantaranya de Coligny dibunuh pada perkawinan darah itu. Dan setelah itu, berlaksa-laksa orang di seluruh Prancis disertai pembakaran dan perampasan. Inilah suatu peristiwa yang paling keji dalam sejarah kontra-reformasi, yang menimbulkan ratapan dan tangisan di segala negeri Protestan. Tetapi di Roma dan Madrid, pembunuhan raksasa itu amat dipuji dan dirayakan dengan keramaian besar. Paus menyampaikan hormat dan syukurnya kepada pembunuh-pembunuh itu. Pada waktu berikutnya, kedudukan golongan Huguenot amat sukar, teristimewa oleh hasutan dan tipu daya rahasia orang Yesuit. Namun, pada tahun 1589, nasibnya yang malang itu berubah karena Hendrik dari Navarra yang luput dari malam Bartolomeus itu, yang menjadi penganjur partai Huguenot, naik tahta Perancis selaku Hendrik IV. Namun sayang, ia memungkiri agamanya pada tahun 1593 dengan masuk ke Katolik Roma lagi, supaya ia diakui raja oleh kota Paris, di mana mereka tidak mau membuka pintunya untuk seorang Protestan menjadi raja. Tetapi pemerintahannya membawa untung dan berkat juga bagi kaum Calvinis. Hendrik menghentikan segala pertumpahan darah dan penganiayaan. Bahkan pada tahun 1598 ia mengeluarkan Edik Nantes yang mengizinkan orang Protestan hidup dan bergerak dengan bebas pada tempat-tempat kediamannya, serta mengakui mereka adalah warga negara yang mempunyai hak-hak dan pengadilan sendiri.
Demikianlah kaum Calvinis Prancis tinggal hidup di antara rakyat Katolik Roma dan di bawah pemerintahan Katolik Roma sebagai segolongan Protestan kecil yang seakan-akan merupakan negaranya sendiri di dalam negara besar. Mereka hanya berjumlah 1/10 bagian dari rakyat seluruhnya, tetapi oleh karena mereka tersebar di 800 jemaat dan banyak diantaranya adalah orang terpelajar, bangsawan atau tukang yang pandai, maka pengaruhnya pun juga besar di dalam masyarakat Prancis. 4. Timbulnya gereja Anglika. Aliran Anglisme lahir saat Raja Henry VIII menjabat sebagai raja di Inggris pada tahun 1509 sampai dengan 1547. Lahirnya agama Anglika ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti urusan ekonomi dan politik. Tetapi yang paling berpengaruh adalah konflik pribadi antara Raja Henry dan istrinya. Pada saat itu, Raja Henry ingin menikah lagi dan ingin menceraikan istri pertamanya karena ingin mendapat keturunan laki-laki sebagai penerus tahtanya. Namun hal tersebut tidak direstui oleh Paus, dan mulai saat itu Raja mengambil keputusan untuk memisahkan gereja Inggris dari gereja Roma. Saat itu yang menjadi kepala gereja adalah Raja sendiri. Segala perlawanan di Inggris terhadap tindakan Henry itu ditindas dengan kekerasan oleh Raja. Perkawinannya sekarang diputuskan, biara-biara dibubarkan, dan segala milik biara yang banyak itu disita oleh negara. Demikianlah terbentuknya gereja negara Anglika pada tahun 1531. 5. Pertikaian tentang roh gereja Anglika. Di bawah pemerintahan putra Henry, Edward 1547 sampai dengan 1553, Partai Injil mendapat kemenangan. Misa diganti dengan perayaan perjamuan kudus sama seperti gereja Lutheran. Pada tahun 1549, parlemen menerima dan mengesahkan kitab tata cara kebaktian yang disebut Book of Common Prayer atau kitab doa umum. Kitab itu dikarang dalam bahasa Inggris dengan high dipakai sampai sekarang, baik dalam kebaktian umum maupun dalam kumpulan keluargaan pada masa itu. Maka pada tahun 1552, sisi-sisi KR dikeluarkan dari kitab doa tadi dan terbitlah suatu pengakuan iman, yaitu 42 pasal yang sifatnya campuran Lutheran Calvinis. Tetapi sesudah Edward diangkat pada tahun 1553, tata cara Inggris jatuh kepada Maria Tudor yang bergelar Maria Penumpah Darah. Maria ini adalah putri tunggal Henry VIII dari pernikahannya dengan Katarina. Tahun 1558, Maria Penumpah Darah itu mangkat dalam kemandulannya yang bengis itu. Untunglah pada penggantinya ialah Elizabeth dari tahun 1558 sampai dengan 1603. Putri Henry dan Anna Boleyn tidak mengherankan bahwa Elizabeth cenderung kepada pihak reformasi. 6. Reformasi di Skotlandia pada abad ke-16. Skotlandia masih merupakan kerajaan yang berdiri sendiri sejak tahun 1527. Reformasi telah berpengaruh juga di sana. Terkadang-kadang mengalirlah darah orang Injil yang mati syahid karena soal pembenaran oleh iman saja mulai tahun 1557. Semangat Calvin menguasai hati rakyat dengan kaum bangsawan seraya mengembirakan mereka untuk berjuang dengan berani bagi pembaruan gereja. Jiwa gerakan itu ialah John Knox. Akan tetapi pada tahun 1561 saat baliknya bagi reformasi di Skotlandia, berhubung dengan pulangnya Ratu Muda Maria Stuart dari Prancis. Maria dididik di Paris sebagai seorang putri Katolik Roma. Dalam tahun-tahun berikutnya jadilah rupa-rupa pertikaian dan pembunuhan. Dengan setahu Maria, suaminya yang kedua, Darley, dibunuh di Edinburgh. Beberapa minggu kemudian saja Maria kawin dengan pembunuh Bothwell itu.
Akhirnya Maria terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Yakobus yang berusia 1 tahun saja. Karena takut amarah dan pemberontakan rakyat, maka larilah Maria kepada keponakannya Elizabeth, Ratu Inggris. Tetapi pada tahun 1581 ia dipenjarakan oleh Elizabeth. 7. Inggris dan kontra-reformasi. Mengapa Elizabeth bertindak demikian? Karena hak Maria Stuart atas tahta Inggris sama besar dengan hak Elizabeth. Apalagi Paus menentukan Maria jadi raja Inggris. Maria Stuart menjadi harapan dan titik tumpu aksi kontra-reformasi di Inggris. Pihak KR yang dipimpin dan didesak oleh Paus dan Philips II dari Spanyol mencoba beberapa kali untuk membunuh Elizabeth. Tetapi maksud jahat itu selalu gagal dan hanya menyebabkan rakyat memihak lebih lagi kepada ratunya dan kepada reformasi di Inggris. Pada tahun 1587, usaha Roma untuk menjatuhkan Elizabeth memuncak. Dengan ajakan dan sokongan Katolik Roma di luar negeri, bermupakatlah pula segerombolan orang Roma untuk membunuh Elizabeth, supaya Stuart boleh dinaikkan menjadi raja. Dengan mengirim armada yang tak terkalahkan, yakni 130 buah kapal yang lurus mendaratkan tentara Spanyol yang besar di Inggris. Tetapi oleh serangan-serangan angkatan laut Inggris dan karena ditimpa tofan yang hebat, maka armada itu kucar-kacir dan hampir binasa. Sejak itu kuasa kontra-reformasi di Eropa Barat Laut telah patah. Kemudian poin H, wujud gereja Anglikan. Gereja negara Inggris yang timbul dari pergolakan itu adalah suatu ciptaan negara yang bersifat dua. Misa dan pemerintahan Paus sudah dihentikan. Ajaran gereja Anglikan tentang pembenaran oleh iman dan pokok-pokok perselisihan dogmatik yang lain memang sesuai dengan Injil. Tapi upacara yang lama dan susunan episkopal tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Malahan pewarisan jabatan rasuli pun diakui dan dijunjung tinggi oleh gereja Inggris, meskipun tidak diakui oleh Paus. Orang Calvinis sejati dengan gelar Puritan atau yang biasa disebut dengan kaum Puritan makin hebat melawan campuran Protestan Katolik itu. Pada abad ke-17, Calvinisme Inggris memisahkan dirinya dari gereja resmi sesudah menderita banyak sengsara. Kini ada dua haluan dalam gereja Anglikan, yakni satu cenderung ke Roma dan yang lain menuju ke Jenewa. Tetapi berkat kesadaran persatuan kebangsaan yang kuat di Inggris, maka gereja Anglikan selamanya dapat menghubungkan kedua aliran yang bertentangan itu. Kemudian poin I, kontra-reformasi Jerman. Jerman telah mencapai perdamaian agama di Augsburg pada tahun 1555, yaitu sebelum kontra-reformasi Katolik Roma dimulai. Aksi Roma yang kuat semenjak tahun 1560 menimbulkan ketegangan baru dan akhirnya mengakibatkan suatu perang yang lama dan baru berakhir pada tahun 1648. Pada masa itu, kontra-reformasi mulai bergerak dan menyatakan diri. Orang Yesuit bersarang di segala pusat pengaruh rohani dan politik. Yang menjadi jiwa dan pemimpin serangan Yesuit itu ialah Petrus Canisius dari Nijmegen di Belanda. Negeri pertama yang direbut bagi Roma ialah Bavaria, yang terletak di pusat strategis aksi pengalahan Yesuit. Pemimpin kontrareformasi mendesak Raja Katolik Roma untuk menyingkirkan segala orang Protestan dari kalangan pemerintah, pegawai, guru, pendeta-pendeta Injili diusir dan segala khotbah Injili dilarang. Sementara itu, kaum Protestan di Jerman selalu terpecah-pecah disebabkan pertikaian teologi. Negeri Pals yang Calvinis mengkehendaki persekutuan bersenjata, sedangkan negeri Saksen yang Lutheran itu tetap memandang Injil dan politik tidak boleh disatukan. Pada tahun 1607, Hertog Bavaria merebut kota Injili Donauwörth dan menjadikan kota itu Katolik Roma dengan paksa. Sesudah itu, barulah negeri-negeri Protestan mengadakan suatu perserikatan pada tahun 1608, tetapi perserikatan itu kurang kuat dan hanya bermaksud pembelaan, bukan penyerangan. Dan poin terakhir yaitu Perang 30 tahun. Tindakan raja-raja kontrareformasi tidak dapat tertahan lagi sehingga perang pun terjadi.
Pada tahun 1618, orang Bohemia memberontak melawan tuan tanahnya, yakni Kaisar Austria dari keluarga Habsburg. Tentara Kaisar membanjiri seluruh Jerman Tengah dan mengancam Jerman Utara, hingga perang berakhir pada tahun 1629. Negeri Swedia sudah berkembang di bawah rajanya Gustav Adolf. Gustav Adolf meluaskan kerajaannya dengan menduduki Islandia, Letlandia, dan beberapa bagian Polandia dan Prusia, sehingga Swedia menguasai seluruh Laut Timur, dan Wallenstein mulai membantu Polandia pada tahun 1630. Gustav Adolf memasuki Jerman dengan tentaranya, lalu pada 1631 ia mengalahkan Tilly sehingga jalan Jerman Selatan terbuka baginya. Kontra-reformasi mundur dengan cepat dan orang Katolik Roma tidak ditindasnya, karena dengan cara demikian tidak dapat mendatangkan damai. Gustav Adolf tewas dalam pertempuran dekat Lützen pada tahun 1632. Kematiannya menghentikan perjuangan yang indah, tetapi ia sudah mencapai cita-citanya, yaitu penganiayaan terhadap kaum Protestan dibatalkan. Reformasi di Eropa Tengah tidak dapat ditahan lagi, sehingga Gustav Adolf yang meluputkan Lutheranisme dari kebinasaan. Sesudah tahun 1632, perang 30 tahun itu hanya suatu pergumulan politik saja antara Prancis dan Swedia melawan keluarga Habsburg dan Spanyol. Paus tidak menyetujui perdamaian Munster, namun hasil dari perdamaian itu adalah Belanda dan Swiss memperoleh kedaulatannya. Prancis dan Swedia mendapat beberapa daerah Jerman. Akhirnya Protestanisme di Jerman sudah selamat meskipun banyak kerugian. Pembaruan gereja di Belanda dimulai dengan keadaan politik pada saat itu, di mana di bawah pemerintahan Kaisar Karel V, provinsi-provinsi digabungkan dan dihubungkan dengan Spanyol dan negeri-negeri Habsburg yang lain. Karel ini sangat ingin ada kesatuan di daerahnya. Oleh karena itu, Kaisar Karel ini menyuruh membentuk suatu pemerintah pusat bagi provinsi-provinsi Belanda yang bertempat di Brussel, dan wali negeri pada saat itu yang menjadi kepala pemerintah yang biasanya berasal dari keluarga Kaisar sendiri. Dan setiap provinsi Belanda dikepalai oleh seorang pegawai Spanyol, namun tata negara yang baru itu bertabrakan dengan kemerdekaan dan hak-hak yang lama. Permulaan reformasi. Mula-mula ajaran baru reformasi itu kurang mengutamakan khotbah tentang pembenaran oleh iman saja, tetapi lebih banyak membahas tentang segala keburukan gereja Roma dengan memberikan takaran kepada kesalehan perseorangan yang praktis dan suatu ajaran yang menganggap bahwa perjamuan kudus sebagai suatu lambang yang hanya semata-mata. Kita telah melihat bahwa Cornelis Hahn sebagai seorang humanis dari Den Haag yang telah mempengaruhi Swing dengan pandangan tentang perjamuan itu. Dengan demikian, boleh kita katakan bahwa agama Protestan telah mendapatkan capnya baik dari Calvin maupun dari Erasmus sendiri. Pertentangan itu kerap kali nyata dalam sejarah gereja Belanda dan abad-abad yang berikut. Barulah pada tahun 1580 mereka diberi kebebasan beragama oleh William dari Orange, sehingga masih lama dari golongan itu terpecah-pecah oleh karena perselisihan paham yang membuat mereka jauh atau menjauhkan diri dari penghambatan baru. Pada tahun 1555, Kaisar Karel V meletakkan jabatannya dan masuk biara. Ia diganti oleh anaknya Philips II, seorang raja yang tak kurang fanatik dalam agama Katolik Roma daripada bapaknya. Tetapi ia kurang cakap dan juga kurang bijaksana. Satu kerajaan dan satu iman Katolik Roma adalah cita-citanya. Dan dalam mengejar maksudnya itu, ia sama sekali tidak menghiraukan kepentingan dan hak-hak orang Belanda. Pada tahun 1559, ia mendirikan suatu organisasi baru bagi gereja Roma di Belanda, supaya ia boleh memakai gereja dengan baik sebagai alatnya.
Orang Roma sendiri bersungut-sungut karena campur tangan Raja Spanyol itu dalam perkara-perkara Belanda. Dengan demikian lahirlah oposisi yang kuat yang terdiri dari rupa-rupa golongan, kaum bangsawan klerus, orang kota, dan sudah tentu juga kaum Injil. Calvinisme di Belanda. Pada saat itu keadaan di Belanda bertambah-tambah genting. Akan tetapi yang menyebabkan meletusnya pemberontakan terhadap Spanyol ialah Calvinisme. Ajaran dan semangat Calvinis yang datang dari selatan itu mulai meresap ke Belanda sejak tahun 1550. Tidak berapa lama kemudian semangat Calvinisme sudah menang atas pengaruh Erasmus. Pemimpin-pemimpinnya cakap dan gembira. Di mana-mana mereka memberikan semangat kepada rakyat Injil yang teraniaya itu untuk terus berjuang. Pemuka Calvinis yang paling terkenal ialah Guido de Brès yang mati syahid pada tahun 1567 untuk membuktikan bahwa ajaran dan cita-cita Calvinis berbeda jauh dengan Anabaptis. William dari Orange. Salah seorang yang terpaksa lari dari Belanda adalah Pangeran William dari Orange. Karel V sangat menghormati putra muda itu, dan kemudian Philips II mengangkat William menjadi wakil negeri stadhouder untuk 3 provinsi di Belanda Utara, yakni Holland, Zeeland, dan Utrecht. Pada tahun 1568 dianggap tahun permulaan Perang Kemerdekaan 80 tahun Belanda melawan Spanyol. William pulang ke Dillenburg untuk memikirkan jalan buat melepaskan Belanda dari musuhnya. Ia mulai sadar bahwa Tuhan memanggilnya untuk merebut kemerdekaan bagi rakyat Belanda dengan pasukan-pasukan itu. Tapi sayang, usahanya belum cukup karena kekurangan uang. Maka ia pun mundur. Meskipun demikian, semangat perlawanan dan perjuangan dalam batinnya tidak terpadamkan lagi. Ia mencari jalan untuk mencapai maksudnya hingga ia mendapat hubungan rapat dengan pemimpin-pemimpin Calvinis di luar negeri. William resmi masuk Calvinis pada tahun 1573 dan ia mendapat bantuan dari pihak Waterzeus, anak kapal Calvinis yang telah lari dari Inggris, yang menyerang dan mengganggu orang Spanyol di Belanda pada tahun 1572. Tentara Waterzeus merebut dan menduduki kota dari Brielle dari sebelah laut pada 1572. Meskipun kota itu direbut kembali oleh Spanyol, tetapi pada 1573 Alva meminta lepas jabatan dan digantikan oleh Ruygens yang ingin memulangkan hak-hak politik. Kota Leiden dikepung oleh pasukan-pasukan Spanyol yang menderita kelaparan hebat. Akhirnya mereka dibebaskan pada puncak penderitaan mereka karena sekeliling kota digenapi kaum Watergeus. Hingga akhirnya pasukan Spanyol mundur. Sebagai tanda penghormatan atas keberaniannya penduduk itu, Pangeran William menghadiahkan kepada Leiden sekolah tinggi pertama di Belanda Utara tahun 1578. Seluruh daerah Holland dan Zeeland, yaitu pertikaian Katolik Roma dan Hervorm. Pangeran William memiliki cita-cita lain. Ia menghendaki suatu negeri yang menjamin kebebasan, kepercayaan, dan pengakuan bagi semua penduduk. Meskipun ia seorang Calvinis sejati, namun ia yakin bahwa Injil tidak boleh melaksanakan kuasanya dengan pedang. Ia tidak setuju jika pemerintah Holland dan Zeeland hanya memberi hak kebaktian kepada gereja Hervorm saja, meskipun tidak seorang dihambat karena imannya. Terjadilah perpisahan antara provinsi KR di selatan dengan provinsi Calvinis di utara, yaitu pada tahun 1579. Karena wali negeri baru,
Hertog Parma, anak Margareta, menerima usul daerah-daerah selatan bahwa mereka mau tetap berkanjang pada agama KR. Jikalau Spanyol sudi mengakui secara politik, lalu Belgia menolak pembaruan gereja secara definitif, daerah utara mengadakan perjanjian Persatuan Utrecht di tahun 1579 yang menjadi dasar Republik 7 Provinsi Belanda Serikat. Agama Calvinis diresmikan, demikian separuh cita-cita Pangeran William tidak tercapai. G. Relasi gereja dan negara. Gereja selalu menghadapi pemerintah dengan tuntutan teokrasi supaya pembesar dunia takluk kepada firman Tuhan. Pemerintah terpaksa memilih ajaran antara Protestan atau Katolik yang harus disahkan. Berkat perserikatan Pangeran William dengan kaum Calvinis, Belanda menjadi negeri pertama yang menghubungkan teokrasi dan toleransi. Seperti yang dipaparkan dalam pasal 36 Imam Belanda, bahwa pemerintah wajib memelihara kebaktian kudus untuk mencegah dan membasmi segala ibadat kepada berhala dan agama palsu, untuk merobohkan kerajaan antikris dan memajukan kerajaan Yesus. William mencinta-cintakan toleransi am, baik secara asasi maupun kepentingan politik. Kaum Calvinis 1578 mengatur kota Gent di Belanda Selatan seteokratis-teokratisnya, sama seperti Jenewa, hingga akhirnya mereka mulai mengusik dan menghambat orang KR. Pangeran William menentang keras tindakan itu sampai ia dicela Datenus bahwa ia tidak beragama. Namun Beza, pengganti Calvin di Jenewa, membela dan membenarkan sikap William. Semangat Calvinis mendapat kemenangan di Belanda karena gereja Hervormd yang tetap dijadikan satu-satunya agama sah dan resmi. Cita-cita William disetujui banyak orang. Gereja Hervormd yang berkuasa, tetapi Belandalah yang menjadi tempat perlindungan bagi orang yang dianiaya di negerinya sendiri. Gereja Hervormd tidak diletakkan di Belanda sendiri, tetapi oleh jemaat-jemaat pelarian di luar negeri. Di sanalah organisasi gereja dirundingkan dan ditetapkan pada tahun-tahun yang genap dan sukar bagi Injil, yakni dari 1568 sampai dengan 1571. Pada 1568, diadakan pertemuan di Wesel, di bawah pimpinan Petrus Datenus dan Marnix dari Sint Aldegonde, yang memperbincangkan dan menentukan beberapa peraturan yang sangat dibutuhkan jemaat untuk susunannya secara presbiterial. Marnix mendesak supaya lekas diadakan sinode resmi. Untuk menyatakan kesatuan imannya, anggota-anggota sinode yang terdiri dari 24 pendeta dan 5 penatua menandatangani pengakuan-pengakuan iman Belanda dan Prancis dengan memutuskan bahwa kemudian segala bakal pendeta harus berbuat demikian. Peraturan dasar bagi tata gereja presbiterial bahwa semua jemaat sama tinggi derajatnya. Begitupun semua pendeta, penatua, dan syamas dalam golongannya masing-masing tidak boleh memerintah yang lain. Pada tahun 1572, pintu dibuka dan sejak itu gereja Hervormd berkembang dengan pesat. Kemenangan Pangeran William dan kembalinya kaum pelarian. Sinode-sinode provinsi diadakan pada waktu yang tertentu. Gereja menaruh perhatian penuh kepada soal kekurangan pendeta yang cakap. Lalu pada 1578, Sinode Nasional kedua dapat berkumpul di Dordrecht dan diketuai oleh Datenus. Pada masa itu, orang Calvinis masih merupakan golongan kecil di masyarakat Belanda. Tetapi kian hari kian bertambah jumlah bilangannya. Semenjak tahun 1578, gereja Hervormd meluas dan tersusun di provinsi timur dan utara. Lebih dahulu kota-kota masuk Protestan. Orang desa masih lama tinggal di KR. Dengan demikian, pekabaran Injil secara bebas telah menang setelah melewati tahun-tahun perjuangan yang amat sulit. Perkembangan kontra-reformasi di Jerman mempunyai pokok dan sifat
yang berlainan daripada perluasan reformasi. Pembaruan gereja di Jerman adalah suatu gerakan rakyat sejati yang telah maju dan mempertahankan diri biar dirintangi oleh raja-raja sekalipun, tetapi kontra reformasi Katolik tak lain daripada paksaan yang dijalankan oleh raja-raja meskipun kurang disetujui oleh rakyat. Kisah perang 30 tahun dan kontra reformasi menjadi nyata dan besarnya akibat sikap pasif Lutheranisme yang tidak menghiraukan perkara-perkara politik dan tidak tahu mempengaruhi serta menasihati pemerintah. Calvinisme sadar baik-baik bahwa tiap-tiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi laskar Yesus Kristus, dan Tuhan, gereja telah mempergunakan kesadaran itu untuk membuka pintu bagi pemberitaan Injil Yesus Kristus dengan bebas di banyak negeri Eropa. Dengan demikian, pada abad ke-16 dan bagian pertama abad ke-17 adalah zaman peperangan agama. Barangkali kita membenci perang yang demikian karena tidak berpasangan dengan roh Injil yang bertentangan dengan tuntutan toleransi atau kesabaran. Tetapi baiklah kita bertanya kepada diri kita, apakah yang lebih baik, mengadakan perang untuk menambah kuasa dan milik duniawi, sebagaimana perang-perang zaman mutakhir ini, atau berperang guna kebebasan kegunaan ilahi? Mungkinkah oleh karena kita sudah kurang gembira dan menyerah kepada pembelaan Injil di dunia ini? Jikalau sungguh-sungguh perang harus dipakai di antara bangsa-bangsa di bumi ini, hal itu hanya boleh diakui sah dan perlu, bila mana antara lain kebenaran dan kebebasan agama diperjuangkan oleh perperangan ini.